Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya ada dua hukum yang berlaku di dalam kehidupan ini. Yang pertama hukum Islam, hukum Allah. Yang kedua, kalau bukan hukum Islam, kalau bukan hukum Allah, berarti hukum jahiliyah. Bukan hukum Islam, bukan hukum Allah. Yang tentu dengan segala konsekuensinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukma wa man ahsanu minallahi hukma liqaumin yuqinun. Apakah manusia, apakah kalian mencari hukum jahiliyah, melaksanakan hukum jahiliyah, bukan hukum Allah? Adakah hukum yang lebih baik? Adakah hukum yang memang benar selain hukum Allah bagi orang-orang yang memang benar-benar memiliki keyakinan? Yang keyakinan itu adalah keyakinan yang memang benar. Al-Maidah ayat 50. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di kesempatan kajian Al-Islam kita di subuh hari ini, tema kita, bahasan kita insya Allah di seputar ayat yang tadi saya bacakan, di seputar hukum Allah dan hukum jahiliyah. Mana yang hukum Allah, mana yang hukum jahiliyah? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam salah satu sabda beliau, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, latun qadonna oral Islam urwatan kullama naqadat urwatun tashabbasan nas billati taliha fa awwaluha naqdan al-hukmu wa akhiruha as-sholatu. Hakim meriwayatkan hadis ini di dalam Al-Mustadrak. Ahmad Ibnu Hanbal juga meriwayatkan di dalam musnad beliau, dan masih ada perawi-perawinya yang lain. Mari kita terjemahkan hadis ini. Simpul-simpul Islam itu atau buhul-buhul Islam itu yang juga bermakna hukum Islam. Hukum Islam itu akan dipreteli orang, akan dicopot orang satu demi satu, sedikit demi sedikit. Begitu ditanggalkan satu, orang akan beralih menanggalkan yang berikutnya, yang lainnya. Yang pertama yang akan ditanggalkan, yang akan dilepas dari kehidupan oleh sebagian manusia adalah hukum yang mesti diberlakukan di dalam keseharian, di dalam kehidupan. Hukum bermuamalah. Bisa jadi muamalah maliyah, bisa jadi muamalah iqtisadiyah, bisa jadi muamalah asiyasiyah, dan seterusnya dan seterusnya. Ada muamalah yang kaitannya ya dengan jual beli, ada yang kaitannya dengan ekonomi, ada yang kaitannya dengan politik, dan seterusnya dan seterusnya. Hukum-hukum inilah yang akan ditanggalkan oleh sebagian manusia satu demi satu. Dan bagian yang terakhir yang akan ditanggalkan oleh manusia, wa akhiruha naqdhan as-sholatu,
yang terakhir yang akan ditinggalkan oleh manusia adalah kewajiban sholat. Artinya apa? Begitu orang meninggalkan sholat yang sebenarnya itu adalah yang terakhir yang ditinggalkan oleh manusia, maka selesailah sudah. Maka habislah sudah. Apa yang selesai? Apa yang habis? Habislah sudah kebaikan. Habislah sudah kemaslahatan. Habislah sudah kemanfaatan yang sejatinya kemanfaatan bagi manusia di dalam hidup ini. Begitu sholat pun sudah tidak. Karena hukum yang lainnya sudah duluan ditanggalkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu mengatakan akan meninggalkan hukum Islam orang yang tidak tahu hukum jahiliyah. Tak ulangi. Orang akan menanggalkan, akan melepas, akan meninggalkan hukum Islam kalau dia tidak tahu hukum jahiliyah. Mana hukum Islam, mana hukum jahiliyah. Orang tidak tahu, tidak bisa membedakan. Atau bisa jadi bagi sebagian orang kabur-kabur. Berisiko. Risikonya apa? Dia memang besar kemungkinan justru akan meninggalkan hukum Islam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yakunu khalfun mim ba'di sittina sana adha'us shalah wattaba'us syahawat fasaufa yalqauna ghayya. Surah 19 ayat 59. Berarti surah Maryam ya. Surah Maryam ini kemudian dilafazkan oleh Rasulullah dalam hadis beliau. Ya, bagian awal dari Rasulullah, tapi bagian akhirnya tadi firman Allah. Apa kata Rasulullah? Akan terjadi nanti khalfun, generasi setelah 60 tahun. Tentu dimaksudkan dengan 60 tahun ini sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan terjadi nanti setelah 60 tahun. Sekarang udah berapa tahun nih? Sudah memasuki abad ke-15. Sudah hampir 1500 tahun. Padahal Nabi mengatakan nanti setelah 60 tahun akan hadir, akan ada generasi yang meninggalkan sholat. Wattaba'una syahwa, memperturutkan egonya, memperturutkan nafsunya. Fasaufa yalqauna ghayya, dan dapat dipastikan mereka pada akhirnya akan mengalami kebinasaan. Mereka pada akhirnya akan hancur. Wanti-wanti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu dalam bahasa kerennya, bahasa populernya nanti disebut dengan sinyalemen Rasulullah. Kalau disederhanakan lagi berarti apa? Sinyalemen, prediksi, ramalan. Cuma yang meramal Rasulullah, bukan manusia biasa, sehingga kepastiannya tentu tidak akan terbantahkan. Mari kita mencoba memproyeksikan sinyalemen Rasulullah ini ke dalam kenyataan. Sudah adakah yang meninggalkan sholat? Banyak jawaban Ustadz Indra Cahyadi. Padahal tadi kalau orang meninggalkan sholat itu sebenarnya yang terakhir dari kebaikan.
Artinya adalah yang lain-lainnya sebenarnya sudah dia tinggalkan. Karena Nabi mengatakan awwaluha naqdan al-hukmu wa akhiruha as-salat. Kalaupun orang nanti masih salat, padahal kenyataannya hukum-hukum yang lainnya sudah ditanggalkan, sebenarnya nanti salatnya kan cuman as-surah. Salatnya nanti cuman gerak-gerik, qomat kamit, gerak-gerik. Namun sama sekali tidak mengejawantah, tidak membumi di dalam kehidupan. Maksudnya adalah bahwa ajaran dari salat itu sendiri tidak tegak. Ini sebenarnya yang dimaksudkan oleh Rasulullah, bahwa terakhir yang ditanggalkan oleh manusia adalah salat. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, hari ketiga setelah peristiwa Isra Mi'raj. Saya maksudkan adalah Isra Mi'raj itu kan di dalam catatan tarikh tanggal 27 Rajab. Sekarang tanggal 29, berarti hari ketiga sudah ya. Lah sehingga ya tentunya mestinya peristiwa Isra Mi'raj kan singgahlah di benak setiap kita pribadi muslim mukmin. Teringatlah setiap pribadi muslim mukmin dengan peristiwa Isra Mi'raj. Begitu kita berada di bulan Rajab. Kalau ditepatkan begitu kita berada di tanggal 27 Rajab. Dan hal yang terpenting di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini tentu sudah disampaikan oleh cukup banyak khatib, penceramah ya. Begitu kita berada di bulan Rajab ini. Hal yang terpenting ya justru di dalam kita mengingat peristiwa Isra Mi'raj di bulan Rajab, tepatnya di 27 Rajab, adalah disyariatkannya kewajiban sholat. Sholat di sini adalah sholat 5 waktu. Kenapa mesti sholat? Kenapa mesti sholat? Nanti jawabannya ya memang tentu tidak sederhana. Baiklah kita coba sederhanakan. Kenapa mesti sholat? Manusia dengan kehambaannya, tabiatnya adalah ingin menghamba, ingin tunduk, ingin patuh. Itu sudah fitrah manusia. Lah, salah satu wujud penghambaan dalam pengertian penghambaan yang memang mutlak, dalam penghambaan yang memang mahbah semata-mata, justru adalah sholat. Manusia ingin bermunajat kepada Allah. Manusia ingin berdialog kepada Allah. Manusia ingin ketemu Allah. Ternyata wasilahnya adalah sholat. Sehingga Rasulullah pun mengkaitkan dengan Isra dan Mi'raj. Apa kata beliau? As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Apa yang dikehendaki dengan mi'raj? Mi'raj itu kan naik dari alam syahadah ke alam gaib. Naik dari alam dunia nanti ke alam malakut, ke alam gaib. Dari kebersamaan kita dengan makhluk-makhluk yang lainnya, kita beralih berada di hadirat Allah. Sulit saya membahasakan. Itulah posisi kita salat. Bahwasanya di dalam kita salat itu kita sebenarnya hanya bersama Allah. Di dalam kita salat itu kita sebenarnya berdialog dengan Allah. Di dalam salat itu kita sebenarnya bermunajat kepada Allah. Makanya lihat salat ditandai dengan takbiratul ihram. Apa arti takbiratul ihram?
Harfiahnya takbiratul ihram berarti takbir menandai selain pekerjaan sholat haram. Nah, kok sholat noleh kiri noleh kanan, dia bukan sholat sebenarnya. Sholat lah kok tangannya tidak pernah diam, garuk sana garuk sini, dia sebenarnya tidak sholat. Sholat tapi udah ada urusan masing-masing nih udah ya. Pikirannya kemana-mana memprogram ini itu. Nah sebenarnya dia bisa jadi tidak sholat. Karena yang dikehendaki memang dengan sholat meninggalkan seluruh urusan-urusan keduniaan yang ada hanya bersimpuh di hadapan Allah, bermunajat dengan Allah, beraudiensi dengan Allah, ditandai dengan takbiratul ihram. Makanya ini terutama untuk ibu-ibu nih. Memang kalau kita mau sholat itu urusan-urusan yang lainnya kalau bisa dibereskan dulu. Sambil sholat sambil goreng ikan. Jangan-jangan gosong nih gorengannya. Udah akan beres. Sudah jelas-jelas mau hujan, jemuran banyak, sholat. Akhirnya sholatnya diburu. Cepet-cepet. Beres sholatnya. Nggak. La sholata bihadratit ta'am. Hadis Rasulullah ini juga bagus banget. Jangan sholat kalau makanan sudah disiapkan. Sekalipun bisa jadi yang salah yang menyiapkan makanan. Udah nyata-nyata mau Jumatan siapkan makanan. Udah nyata-nyata hampir banget masuk sholat isya, kok makanan disiapkan. Ya jadi memang bisa jadi yang salah yang menyiapkan makanan. Tapi Rasulullah memang membuat aturan. Jangan sholat kalau makanan itu memang sudah disiapkan. Pandai-pandai kita memahami dalil ini. Ya, harus memang tepat memahaminya. Kadang memang sekali waktu bisa terjadi. Iya, sholat sudah makan. Sholat sebelum makan. Ya, karena alasan-alasan tertentu mungkin akan pergi atau bagaimana ya sehingga sebelum sholat diusahakan makan dulu, habis sholat langsung berangkat dan seterusnya. Ya tapi ya begitulah, begitu dibuat tidak ada sholat, jangan sholat kalau makan sudah siap. Ini tidak lain dan tidak bukan untuk menghindari jangan sampai kita sholat ingat makan. Ya lebih baik memang makan ingat. Lebih baik makan kita ingat sholat. Ya sehingga makannya tidak nyantai-nyantai. Ya tapi kalau sholat ingat makan, nanti akhirnya sholatnya yang diburu. Nah ini sudah pintu masuk, nanti akan mengurangi kalau bukan menghilangkan kekhusyuan kita. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjut ya. Kita lanjut, saya percepat ini. Hingga berapa menit lagi nih? Berapa? 2 menit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Baik, majelis yang dimuliakan oleh Allah, kita teruskan. Kita takbiratul ihram, kita bacaan-bacaan, kita ambil saja yang inti, kita baca Fatihah. Fatihah itu inti kandungannya adalah pujian. Ya, pujian. Ya, lihat alhamdulillahirabbil alamin, pengagungan. Itu di dalam salat. Berikut di dalam salat kita benar-benar menyatakan, berikrar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menghamba. Lihat. Dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Ditepati enggak sudah itu? Atau kita sebatas ngomong doa, tapi tidak kita tepati. Mestinya memang kita begitu berikrar di dalam salat, di luar salatlah penerapannya. Kalau dikatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, ternyata fahsya dan munkar itu terbanyak di dalam salat atau di luar salat? Di luar salat. Sekalipun ada juga kemungkaran di dalam salat, kita tidak pernah khusyuk, kita tidak pernah ya bisa mendisiplin gerakan kita dan seterusnya. Nah, tapi terbanyak di luar salat.
Nah, karena memang terbanyak di luar salat, maka yang diinginkan dengan penegakan salat itu adalah penegakan hukum-hukum, ajaran-ajaran yang ada di dalam salat di luar salat. Itu sebenarnya yang dikehendaki. Ada sebuah lagu, ya, ada yang kurang lebih liriknya ya sajadah panjang, ya. Maksudnya dalam kehidupan bukan sajadah sebatas sajadah yang biasa kita gunakan. Maksudnya tentu adalah bagaimana salat memang mengejawantah di dalam kehidupan kita. Kita benar-benar dalam keseharian kita tunduk dan patuh hanya kepada Allah, menghamba hanya kepada Allah, meminta pun juga hanya kepada Allah. Lah aku masih meminta kepada selain Allah, menggugurkan salatnya. Lah aku masih menghamba kepada selain Allah, menggugurkan salatnya. Kita akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Salam ke kanan wajib, ke kiri memang sunat. Ya tapi jangan kemudian saya ambil yang wajibnya saja, ya jangan. Memangnya sulinya apa sih? Ya, lebih-lebih kalau kita sholat jamaah, ya akhirnya kita duluan rehat, ya imam masih salam ke kiri, ya kita sudah selesai kayaknya. Jangan, nanti menjadi salah. Nah, apa yang dikehendaki dengan salam? Kita menyatakan siap menciptakan perdamaian, kedamaian, ketenangan dalam kehidupan. Itu pernyataan kita mengakhiri salat. Di luar salat kita bisa berdamai dengan makhluk apapun. Kita bisa berdamai dengan siapapun juga. Ajaran salat. Sudahkah kita wujudkan ajaran salat ini? Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Kita semuanya yang tentu punya jawaban. Lah makanya kalau orang masih salat dan salat memang benar-benar ditegakkan, harapan untuk kemudian akan bisa memperbaiki keadaan itu masih ada. Tapi kalau orang salat pun sudah tidak, atau hanya sebatas ya surahnya, hanya sebatas bentuknya, ya maka memang sulit diharapkan untuk bisa memperbaiki keadaan di luar salat. Kan memang yang tadi oleh Rasulullah beliau sebutkan sebenarnya lebih duluan ditanggalkan orang. Ya, lebih duluan ditanggalkan orang. Orang sudah berhukum dengan hukum jahiliyah, tidak akan berhukum dengan hukum jahiliyah kecuali orang yang memang tidak mengerti jahiliyah. Mendengar kata-kata khilafah, orang alergi. Iya, justru orang nikmat begitu mendengar kata-kata demokrasi. Demokrasi sebenarnya hukum jahiliyah. Islam justru menginginkan bagaimana khilafah Islamiyah itu tegak, tapi asing bagi sebagian orang. Kenapa? Dia tidak tahu bahwa demokrasi itu sebenarnya hukum jahiliyah. Hanya karena memang keadaan yang justru tidak atau belum terlalu menguntungkan bagi umat Islam. Kenapa? Karena cukup banyak yang abai di antara umat Islam. Mudah-mudahan keadaan kita sekarang menyadarkan kita umat Islam bahwa ternyata kepemimpinan itu benar-benar memegang peranan yang sangat penting di dalam menentukan tegak tidaknya hukum Islam. Dengan kesadaran ini kita berharap ke depan kita akan bisa berbuat yang terbaik untuk kita, untuk umat dan untuk negeri ini. Belakangan perasa agama sudah disingkirkan dari dunia pendidikan. Yang dikedepankan justru adalah budaya dan moral. Padahal walillahil izzatu jami'a. Moral yang benar itu, kebudayaan yang baik itu adalah yang memang bersumber dari al-Islam, dari Allah. Karena hanya kemuliaan itu datang dari Allah. Jangan berharap akan ada kemuliaan begitu Allah diabaikan dengan hukum-hukumnya. Makasih dan mohon maaf. Iya, ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.